Masih menanyakan apakah pinjol ini masuk slik OJK atau enggak bang? Bang, pinjol ini ada masuk slik apa enggak? Masuk BI checking apa enggak? Kalian sudah gagal bayar masih aja nanyain ini masuk slik apa enggak? Emang mau ngapain sih? Mau ngutang lagi emangnya? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Salas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi keuangan, pinjaman online, dan berita-berita tentang masalah pinjol dan solusi gagal bayar. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi ya tentang masalah slik OJK bagi para orang-orang yang gagal bayar atau mungkin disebut dengan galbay pinjol. Nah, sekarang informasinya sudah makin jelas ya, dimana ternyata pinjol itu tidak masuk slik OJK, dan ada juga yang masuk slik OJK. Jadi kebanyakan kebanyakannya pinjol itu tidak melaporkan ke slik OJK. Kalau nilai kredit kalian tuh buruk atau gimana lah, kalian macet. Tapi ada berita buruknya juga nih teman-teman, yaitu pinjol yang bekerja sama dengan bank, mereka akan tetap masuk ke slik OJK. Makanya gak heran ya jika selama ini yang gagal bayar atau gagal bayar di ada kami, tiba-tiba muncul sliknya di atas nama Bank Jago. Nah, berarti ada kami ini bekerja sama dengan Bank Jago yang menyebabkan status kalian galbay, kreditnya macet, dan itu dilaporkan sama Bank Jago. Jadi banyak pinjol-pinjol itu yang sudah bekerja sama dengan bank yang menyebabkan mereka itu melaporkan ke slik OJK. Nah, sebenarnya kalau misalkan itu nggak masuk slik OJK, tapi kalian tuh cuma masuk ke database mereka atau mungkin di blacklist dari AFPI-nya gitu. Mereka kan punya perkumpulan yang namanya AFPI, yaitu pengaturan dari peer-to-peer lending. Ini informasi ini fix ya, bahwa peer-to-peer lending itu tidak masuk ke slik OJK. Tapi dengan catatan bahwa aplikasi pinjol atau fitur peer-to-peer lending ini yang tidak bekerja sama dengan bank atau mungkin punya perusahaan yang lebih besar itu bakal masuk ke slik OJK. Contohnya mungkin seperti Tunaiku ya, yang merupakan milik dari Amar Bank. Jadi situ kalian pastinya kalian akan masuk slik OJK. Nah, anggapan sebelumnya memang orang-orang banyak berpikir bahwa kalau misalnya kenapa kok pinjol ini sudah telat lama atau gagal bayar sudah lama, kok nggak didaftarin OJK? Saya sudah setahun nih bang, tapi kok nggak masuk slik OJK ya? Padahal aku pinjol OJK. Ya mungkin asumsi saya ya, karena mereka tuh takut kalau mereka itu tidak bisa menagih hutang kalian setelah 90 hari. Nah, ini 90 hari merupakan aturan yang dibicarakan atau yang dicanangkan salah satu petinggi OJK, bahwa pinjol itu tidak boleh menagih lagi dari 90 hari. Dan ini cuma terbatas di pihak pertama dan pihak kedua. Pihak kedua itu tidak pernah diberitahu bahwa pinjol itu sekarang menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu jasa debt collector untuk menagih kalian. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kenapa mereka di pinjol ini kok nggak masuk slik, yang ini masuk slik? Bisa jadi itu alasannya. Karena mereka berpikir nanti nggak bisa nagih lagi nih setelah lebih 90 hari. Padahal kan itu nggak boleh ya sama OJK. Nah, itulah. Jadi banyak perusahaan nih, kebanyakan nih yang jadi penyebab bahwa debt collector itu jadi rata-rata adalah pekerja outsourcing ya. Jadi bukan karyawan dari PT pinjol itu langsung. Mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena ini sangat memudahkan sekali ya bagi mereka ya. Karena ada celah aturan di sini gitu kan, yang boleh menagih setelah 10 hari itu bisa dilanggar. Tapi itu kan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Nah, pihak pertama si pinjol, pihak kedua adalah nasabah, yaitu kalian. Jadi tidak ada klausul tentang pihak ketiga atau DC lapangan outsourcing ini. Nah, inilah ya kenapa membuat pinjol ini bisa aman dari teguran OJK, karena bukan mereka yang menagih, tapi adalah pihak ketiga, yaitu DC tersebut. Jadi si pinjol itu akan lepas dari aturan itu, karena aturan ini dia kalah-kalahin sama mereka. Jadi makanya ketika ada pelanggaran seperti itu, yang dibebankan hanyalah DC-nya, pihak ketiganya, bukan aplikasinya, ya nggak? Oke, jadi gitu teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi mungkin kalian harus berpikir secara bijak lah ingin mengajukan pinjaman, di mana ada pinjol yang bekerja sama dengan bank, ada pinjol yang tidak bekerja sama dengan bank. Oke, kalian harus ketahui dulu ya agar kalian tidak terjebak pinjol-pinjol tersebut. Pinjaman online itu penuh risiko, dan tentunya juga melakukan pinjaman online itu pasti ada bunga dan risiko-risikonya lah. Jika teman-teman ya telat bayar atau gagal bayar, saya saranin ya, jika teman-teman tidak butuh-butuh banget, teman-teman tidak dianjurkan banget lah untuk pinjol. Kalau bisa teman-teman itu pinjam ke keluarga aja, ke kerabat terdekat aja ya, jangan sampai terjebak pinjol. Hanya karena teman-teman itu tidak mengetahui apakah si pinjol itu sebenarnya begini begitu, akhirnya kalian juga gagal bayar, ujung-ujungnya
ada risikonya. Oke, semoga ini bisa menjadi pelajaran yang buat kita semua. Semoga ini bisa menjadi wawasan untuk buat teman-teman yang sedang gagal bayar, yang masih bingung bagaimana caranya membayar utang. Pokoknya intinya jangan gali lubang tutup lubang. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.